Selamat siang. Banget ya, ngobrol-ngobrol sedikit tentang fenomena musik. Boleh, boleh, Belakangan silakan. ini ya ada salah satu penyanyi terkenal dilaporkan Mm-mm. oleh pencipta Oh iya, lagu siapa itu? LK Alex. Oh, LK iya ya. Oke. Penyanyi ya, dangdut ya. penyanyi dangdut. Iya, iya. Abang melihatnya seperti apa bang sebagai pengamat musik? Oh, iya. Jadi saya nggak terlalu jauh memahami, mengetahui kasus itu secara substansial. Saya kurang paham ya, kurang kurang begitu mengikuti perkembangan itu. Ya, saya lebih baik bicara dari aspek ini aja, dari aspek kesenimanan saya aja dalam menilai masalah-masalah yang terjadi di kalangan sesama seniman, entah musisi, penyanyi dan lain-lain. Ya, dari aspek etika ataupun hukum gitu ya. Nah, kalau saya melihat di seperti apa yang disampaikan tadi, ditanyakan tadi bahwa menyangkut masalah eh, LK ya, yang sekarang lagi berkutat di masalah hukum. Jadi saya gini aja, saya bicara soal eh, perspektif sebagai seorang seniman ya, mengenai hak dan kewajibannya. Seniman itu punya hak dan juga punya kewajiban. Nah, itu tentunya selalu ada dalam klausul-klausul kerjasama antara seniman dengan produser, dengan sesama seniman, ya, label dan lain sebagainya. Nah, tentunya dalam hal kerjasama ini tidak jarang terjadi ada pelanggaran-pelanggaran, entah disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, dalam kasus ini saya melihat dari seseorang mensomasi atau menggugat seseorang yang lainnya atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Tentunya ya seperti yang saya maksud tadi itu, pelanggaran etika kah atau pelanggaran hukum. Kalau menurut saya, ya seniman ini kan satu keluarga besar. Keluarga besar. Ya sebaiknya pendekatannya itu pendekatan persuasif, pendekatan kekeluargaan, mungkin pendekatan secara sesama seniman aja dulu sebelum melangkah ke somasi, sebelum melangkah ke penuntutan secara hukum. Ya apabila gagal dalam pendekatan kekeluargaan, namanya keluarga besar seniman ya, gagal dalam pendekatan kekeluargaan, ya baru kita bicara hukum. Seorang pencipta ataupun penyanyi itu sama-sama punya hak. Nah, itu yang harus yang menentukan semuanya itu adalah klausul perjanjian awal kerjasama. Tentunya segala apapun yang terjadi sepanjang perjalanan sampai belakangan tentunya tidak akan terlepas dari klausul-klausul dari perjanjian itu. Jadi kalau menurut saya sih dua-dua jalan bisa ditempuh, jalan pendekatan kekeluargaan ataupun itu. Nah, cuma yang saya akhir-akhir ini lagi saya soroti ya, saya sangat mensoroti, bukan akhir-akhir ini, sejak dulu saya itu lagu-lagu saya udah dinyanyiin, sudah menulis lagu, bahkan saya sudah dari tahun 70-an 80-an saya udah nulis lagu, udah banyak lah lagu saya, seratusan lebih ya, 200-an gitu. Nah, yang saya soroti, saya bicara sekarang konteksnya di luar itu ya, di luar soal kasus tadi ya. Saya bicara soal etika menyangkut hak-hak pencipta lagu dan penulis lagu ya. Nah, saya sudah mengamati ini sejak tahun dulu lah ya, 70, 80, 90-an, 2000-an sampai hari ini. Memang yang banyak kurang di harga itu adalah pencipta lagu.
Ya, paling kalau pencipta lagu itu pada saat-saat yang seremonial sifatnya, ya. Misalnya award ini lagu terbaik, pencipta penyanyi terbaik. Nah, di situ baru disebut. Tetapi oleh setiap penyanyi yang dia menyanyikan lagu orang lain, tidak pernah dia menyebut nama penyanyinya, pencipta lagunya. Ya kan? Saya mencipta lagu tahu nggak sejak tahun 70-an, 80-an, 90-an. Lagu saya hanya pernah dinyanyikan oleh Nicky Astria. Itu pun label Permata Biru sama Jatuh Lagi. Itu pun tahu nggak, Mas Ian Antono itu nelpon saya, "Teh, lu punya lagu nggak, Teh? Gue minta dong buat Nicky Astria yang slow rock ya, buat Nicky Astria." "Oh iya ada." Buru-buru saya kasih lagu saya ke. Hanya itu. Itu pun karena diminta, Kak. Saya tidak pernah memberikan lagu-lagu saya itu untuk dinyanyikan oleh penyanyi itu karena apa? Karena saya tahu betul pencipta kurang dihargai. Sekarang saya mau buktikan. Ketika seorang penyanyi top, dia sudah top banget gitu ya, menyanyi sebuah lagu di panggung. Tahu nggak yang dia sebut apa? Oke, berikut akan saya bawakan sebuah lagu dari album saya yang pertama berjudul ini. Yang dia sebutkan sebuah lagu dari album saya yang pertama, sebuah lagu dari album kedua saya ya. Ini lagu judulnya ini. Oke, akan saya nyanyikan. Ini lagu rekaman saya yang terakhir, ya. Sebuah lagu berjudul ini. Pernah nggak penyanyi itu menyebut nama pencipta? Nggak pernah. Ya kan? Mestinya kalau etika, ya, saling menghargai sesama seniman, dia harusnya mengatakan, "Oke, akan saya nyanyikan sebuah lagu saya yang berjudul Permata Biru, ciptaan dari O.T. Abadi." Ya, mestinya begitu. Sebut dong penciptanya, karena itu bukan ciptaanmu. Kau hanya menyanyikan. Ibarat sebuah pakaian, kau hanya kapstok, pengantungan baju itu. Tapi ada loh yang buat baju ini, yang jahit baju ini gitu loh. Ya kan? Nah, itu etika. Itu cuma sebagian kecil. Masih banyak yang lainnya. Penggarapan musik, arranger. Itu yang menghidupkan lagu. Kalau kita menikmati lagu, tahu nggak yang bikin lagu itu jadi hidup apa? Aransemen musik. Waktu di mana musiknya melembut, di mana musiknya keras, di mana ada feel sound ini, ada feel string misalnya, meliukan stringnya, melodi gitarnya, saksofonnya atau dan lain-lainnya apa. Yang mengindahkan itu lagu itu arrangement. Pernah nggak dihargai arranger? Enggak. Ada nggak penyanyi? Oh, lagu ini ya, saya nyanyikan tahun sekian, ciptaan dari ini, dan yang membuat musiknya adalah Mas Ian misalnya, itu nggak disebutkan, ya kan? Nah, dari gejala-gejala semua ini, jadi yang saya soroti bahwa yang terpenting itu di antara pertalian kekeluargaan, keluarga besar seniman itu etika. Penting etika itu. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa LK ini kurang etikanya ya dalam dunia belantika? Enggak, saya enggak berani menjudge seperti itu. Etika itu kurang, enggak. Maksud saya gini. Penyanyi punya hak, pencipta punya hak. Dua-duanya punya hak dan punya kewajiban. Nah, apabila salah satunya dilanggar haknya, tentunya yang bersangkutan berhak menuntut dengan penuntutan apapun. Apakah dia somasi dulu, apakah dia langsung ke pengadilan, atau dia pendekatan kekeluargaan, ya itu tinggal versi seseorang yang terlanggar haknya ini, ya kan? Jadi saya belum menjudge siapa salah, siapa benarnya. Cuman makanya saya ngomong tadi, saya bilang etika itu penting. Nah, oke. Di case ini ada seseorang mengcover lagu orang lain tanpa memberitahu dulu kepada pencipta lagunya. Itu pelanggaran etika, itu pelanggaran hukum.
saya nggak mau sebut siapapun orangnya, apabila itu terjadi, itu pelanggaran. Mestinya dia laporkan, dia minta izin. Oke, bro atau sis, saya akan nyanyi lagu ini ya, ciptaan kamu nih. Lagunya berjudul bla 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 ya. Saya akan nyanyi ya. Walaupun secara lisan dulu nggak apa-apa, tapi ada pemberitahuan. Karena bagaimanapun, apalagi seseorang yang punya nama menyanyikan, mengcover lagu orang lain, biasanya lagu itu akan meledak, akan booming, akan viral, ya kan? Nah itu. Jadi memang harusnya begitu. Dia harus minta izin. Apabila belakangan ketahuan dia sama sekali tidak pernah meminta izin, memberitahu sama sekali, ya yang pencipta ini, pemilik lagu berhak dia mau tuntut pengadilan apa, hak dia, iya kan, itu hak dia. Nah cuma yang seperti saya katakan tadi, ketika kita ada dalam satu ikatan keluarga besar seniman, biasanya ya saya telepon dulu deh, kamu kok ini cover pendekatan kekeluargaan dulu lah, ya kan. Tapi kalau situasinya dia di menyanyikan ini karena permintaan stasiun TV, itu yang sebenarnya yang melanggar itu penyanyinya yang cover atau stasiun TV yang menyuruh dia menyanyikan? Oh, penyanyi pun punya hak membela diri, ya kan? Ya itulah hak-hak hukum penyanyi pencipta ya. Dia punya hak membela diri juga. Apabila dia cuma tinggal tugaskan untuk membawakan lagu ini, ya kan? Urusan administrasinya, urusan masalahnya itu adalah urusan broadcast, urusan perusahaan, ya kan? Penyanyi tinggal menyanyi. Jadi yang harus membayar adalah Stasiun. Kalau menurut saya sih stasiun, ya kan? Karena semua publishingnya dari situ kan. Satu stasiun juga kadang-kadang kalau kita bicara benar-benar di atas aturan, ya, dia harus mikir juga loh kalau dia mau publish sebuah lagu yang dia nggak tahu ini lagu siapa, harusnya gitu, ya kan? Apa sudah ada izinnya apa belum? Harusnya begitu. Apalagi kalau kondisinya terbalik, stasiun yang memerintahkan, ya itu memang stasiun harus bertanggung jawab. Dia yang menyuruh, ya kan? Ya, saya cuma bicara secara logika aja, logika. Saya pikir aturan pasti begitu, etika pasti begitu, ya kan? Jalan terbaik bang untuk keduanya ini bang lagi ya itu jalan terbaiknya apa sih bang? Jalan terbaiknya itulah pendekatan kekeluargaan lah, ya kan. Mungkin perlu ada pihak yang harus memediasi. Nah itu yang terbaik. Ya kalau harus ke pengadilan juga apa-apa, asal kuat lah menghadapi sidang-sidang itu, membuang waktu untuk ke pengadilan, ya kan. Dengan keputusan pengadilan seperti apapun bentuknya, kita harus tunduk. Ya kita harus terima, terserah mau pilih yang mana, ke pengadilan atau pendekatan kekeluargaan. Kalau saya itu sih, ya kan. Ya gitu. Dalam kasus ini ya, sip.